Selama puluhan tahun, langit biru dikuasai oleh tiga raksasa. Amerika Serikat dengan jet-jet canggihnya, Eropa dengan kolaborasi Eurofighter-nya, dan Rusia dengan desingan jet tempurnya yang gahar. Mereka seperti trio penjaga gerbang langit, angkuh, mapan, dan seolah tak punya lawan yang sepadan. Tapi zaman telah berganti, arah angin pun mulai bergeser dan berubah. Dari timur muncul sebuah kekuatan yang tak bisa lagi diabaikan. Cina. Negeri tirai bambu ini yang dulunya dianggap ketinggalan dan hanya mampu meniru teknologi barat, kini telah menjelma menjadi inovator dan pionir terdepan di Asia. Bukti paling nyata dari kebangkitannya adalah Chengdu J-20 Mighty Dragon, jet tempur siluman generasi kelima yang keberadaannya kini membuat gelisah para pilot dan analis militer dari Washington hingga Moskow. Awalnya, banyak pihak di barat yang mencibir dan meremehkan. Mereka menilai Chengdu J-20 hanyalah tiruan murahan dari desain F-22 Raptor buatan Amerika dan MiG-144 buatan Rusia. Bentuk moncongnya mirip F-22, konfigurasi sayapnya menyerupai MiG-144. Teknologi mesinnya pun sempat bergantung pada Rusia. Cina dianggap sebagai tukang fotokopi yang cuma bisa mencontek teknologi barat. Bahkan, dunia internasional pernah ramai soal kebocoran data F-35 pada tahun 2009 yang diduga disusupi peretas asal Cina. Namun benarkah sesederhana itu? Benarkah J-20 hanya copy-paste dari teknologi barat dan Rusia? Untuk menjawabnya kita lihat teknologinya, lihat kemampuannya, lihat spesifikasinya. J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima buatan Cina. Siluman di sini bukan berarti bisa invisible atau menghilang seperti dalam film, tapi lebih ke susah ditangkap oleh radar. Generasi kelima maksudnya kelas paling modern saat ini dalam dunia jet tempur. Kelas yang 11-12 dengan F-22 Raptor milik Amerika Serikat dan Su-57 milik Rusia. Ibaratnya, kalau dunia jet tempur adalah liga sepak bola, J-20 ini main di kasta tertinggi. Ia bukan lagi pemain cadangan yang numpang lewat di pinggir lapangan, tapi sudah jadi starter, bahkan ancaman serius bagi para pemain lama seperti F-22 dan Su-57. Kecepatan maksimum J-20 mencapai sekitar Mach 2, artinya bisa terbang 2 kali lebih cepat dari suara, alias sekitar 2.470 km per jam. Itu lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan. Soal jarak tempur, jet ini bisa melesat sejauh 1.100 sampai 1.200 km dalam satu misi tempur sebelum harus isi ulang bahan bakar. Tapi, kalau hanya sekedar terbang lurus, tanpa persenjataan penuh, radius jelajah maksimalnya bisa menyentuh angka 3.500 hingga 4.000 km. Bayangkan, dari Jakarta, itu bisa terbang langsung ke India, Korea, atau Australia tanpa perlu berhenti. Ketinggiannya 20.000 meter di atas permukaan laut. Itu artinya J-20 bisa terbang jauh di atas awan, lebih tinggi dari pesawat biasa, dan makin sulit dideteksi radar atau dikejar. Dengan performa seperti ini, J-20 jelas bukan pesawat tempur main-main. Ia bukan cuma bisa muncul lalu menghilang dari radar, tapi juga bisa menyergap, menyerang, lalu kabur sebelum lawan sempat bereaksi. Padahal J-20 itu besar. Panjangnya sekitar 21,4 meter, menjadikannya sebagai salah pesawat tempur siluman terbesar di dunia. Sebagai gambaran, itu lebih panjang daripada truk gandeng yang suka bikin macet jalan raya. Ukuran besar ini bukan tanpa alasan. Ia membawa banyak peralatan, sensor, dan persenjataan internal yang semuanya disembunyikan di dalam badan pesawat agar tetap siluman. Kalau pesawat biasa menggantung rudal-rudalnya di dua sayapnya seperti orang bawa belanjaan di tangan, J-20 tidak demikian. Jet tempur ini justru memasukkan belanjaan atau rudal-rudalnya ke dalam ransel supaya tampak rapi dan susah dikenali dari jauh.
Satu hal yang sering membuat J-20 terlihat berbeda atau bahkan dianggap tidak cocok dengan konsep pesawat siluman oleh sebagian analis barat adalah keberadaan canardnya. Apa itu canard? Canard adalah semacam sirip kecil atau sayap mini yang terletak di depan sayap utama sebuah pesawat. Kalau kamu pernah lihat bebek berenang, posisi kepala bebek itu kira-kira seperti letak canard di pesawat. Makanya namanya pun diambil dari bahasa Prancis, di mana canard berarti bebek. Tapi, bukannya canard bikin kemampuan silumannya rusak? Itu dia yang jadi perdebatan. Dalam dunia desain stealth, khususnya ala Amerika Serikat, keberadaan canard biasanya dihindari karena permukaannya bisa memantulkan gelombang radar dari berbagai arah, sehingga mengurangi kemampuan pesawat untuk dapat bersembunyi dari radar musuh. Contohnya, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II tidak menggunakan canard sama sekali. Mereka memilih desain yang sangat bersih dan ramping dengan permukaan yang dibuat sehalus mungkin demi meminimalkan radar cross-section. Begitu juga dengan MiG-144 buatan Rusia, pesawat konsep yang sering disebut sebagai salah satu inspirasinya J-20 milik Cina ini. MiG-144 juga menggunakan canard dan tampilannya memang agak mirip dengan J-20, moncong panjang, bodi gemuk, dan konfigurasi sayap delta. Tapi penting untuk dicatat, MiG-144 tidak pernah diproduksi massal. Proyeknya dihentikan karena masalah dana dan prioritas politik, sehingga pengembangannya tidak pernah matang seperti halnya J-20. Jadi, meskipun ada kemiripan bentuk, MiG-144 adalah eksperimen, sementara J-20 adalah produk jadi yang kini sudah dioperasikan secara aktif oleh Angkatan Udara Cina. Canard bisa membuat J-20 kurang stealth jika dibanding F-22 di atas kertas, tapi bukan berarti itu kesalahan desain. Justru, itu menunjukkan bahwa China tidak asal meniru, melainkan memilih jalur yang sesuai dengan kekuatan industri dan strategi militernya. Lagi pula, dalam pertempuran nyata, stealth bukan satu-satunya faktor penentu. Jangkauan, kecepatan, sensor, data link, kemampuan beroperasi dalam jaringan, dan jumlah pesawat yang bisa dikerahkan juga punya pengaruh besar. Dan dalam banyak aspek itu, J-20 patut untuk diperhitungkan. Awal 1990-an, Cina masih seperti anak kecil yang terpana melihat mainan mewah tetangga. Perang Teluk tahun 1991 menjadi pukulan telak. Saat jet-jet Amerika seperti F-117 Nighthawk menghancurkan pasukan Irak tanpa terdeteksi radar, para petinggi militer Cina cuma bisa terdiam. Mereka menyadari, teknologi siluman bukan lagi fiksi ilmiah, tapi senjata penentu perang masa depan. Armada udara Cina masih mengandalkan jet tempur generasi kedua dan ketiga yang ketinggalan zaman, seperti J-7 yang merupakan tiruan MiG-21 milik Soviet di era 60-an. Kita seperti berperang dengan panah, sementara musuh sudah pakai senapan mesin. Mulai saat itu, mimpi memiliki jet siluman sendiri menjadi obsesi nasional. Tapi bagaimana mewujudkannya? Mereka tidak punya pengalaman, tidak punya teknologi kunci, bahkan sumber daya manusia pun masih minim. Mulanya, Cina mencoba jalan pintas, membeli teknologi dari Rusia. Tahun 90-an mereka mengimpor jet tempur Su-27 dan Su-30, lalu diam-diam mempelajari setiap baut dan sirkuitnya. Konon, para insinyur China begitu terobsesi dengan mesin AL-31F milik Rusia, hingga mereka membedah satu unit sampai hancur hanya untuk memahami cara kerjanya. Tapi, sayangnya, teknologi siluman tidak bisa dibeli atau ditiru begitu saja. Radar musuh yang canggih, material penyerap gelombang radar, sistem avionik terintegrasi, semua itu adalah resep rahasia yang tidak dijual ke siapapun. Amerika bahkan memblokir ekspor komponen ke Cina lewat aturan ekspor ketat. Disinilah mulai muncul benih-benih proyek J-20. Tahun 2007, di bawah tekanan waktu yang mencekik, Chengdu Aerospace Corporation, CAC, perusahaan raksasa milik negara, mendapat tugas rahasia.
Ciptakan jet siluman generasi kelima dalam waktu 5 tahun. Target yang terdengar gila mengingat Amerika saja butuh 18 tahun untuk mengembangkan F-22 Raptor. Proyek Cina ini dijuluki Project 718, tapi para insinyur menyebutnya naga yang belum menetas. Ruang rapat CAC di Chengdu dipenuhi sketsa konsep yang saling bersaing. Ada yang mengusulkan desain mirip F-22, ada yang ingin meniru Eurofighter Typhoon. Tapi akhirnya, tim memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang unik. Kita tidak bisa meniru Amerika, kita harus mencari jalan kita sendiri. Disinilah letak kejeniusan J-20. Alih-alih meniru desain sayap segitiga F-22 milik Amerika, mereka memilih konfigurasi canard, sayap kecil di depan kokpit, yang meningkatkan manuverabilitas, plus bentuk fuselage berlapis seperti sisik naga untuk meminimalkan pantulan radar. Tapi, desain keren itu percuma tanpa mesin yang mumpuni. Masalahnya, Cina belum mampu membuat mesin jet siluman sendiri. Mereka terpaksa mengandalkan mesin Rusia AL-31F yang dibumbui modifikasi. Meski jelas-jelas kurang cocok untuk jet siluman, bayangkan, mencoba memasang mesin truk ke mobil balap. Tenaga ada, tapi efisiensi dan kebisingan jadi masalah besar. Rahasia Project J-20 dijaga ketat seperti resep kimia Coca-Cola. Para insinyur bekerja di fasilitas bawah tanah yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan scan retina. Seorang teknisi muda ketahuan membawa pulang selembar kertas berisi sketsa desain. Ia langsung dipecat dan diinterogasi selama 3 hari karena takut bocor ke mata-mata asing. Tapi, tekanan terbesar justru datang dari waktu. Tahun 2010, ketika Amerika mengirim Menteri Pertahanan Robert Gates ke China untuk mengingatkan mereka agar tidak terburu-buru mengembangkan jet siluman, para insinyur CAC justru semakin terpacu. Gates datang untuk menakut-nakuti, tapi malah memicu api di dada kami. Mereka bekerja 18 jam sehari, bahkan ada yang tidur di bengkel hanya untuk memastikan J-20 terbang tepat waktu. Lalu, tanggal 11 Januari 2011, saat Gates masih berada di Beijing untuk pertemuan diplomatik, J-20 melakukan penerbangan perdana. Kabar ini langsung menjadi headline global. The New York Times menulis, China mengejutkan dunia dengan jet siluman misterius. Sementara itu, di dalam pesawat jet pribadi Gates, sang menteri dikabarkan menggerutu. Mereka tidak seharusnya bisa melakukannya secepat ini. Penerbangan itu sendiri penuh drama. Menurut sumber rahasia, pilot uji Wanghai hampir gagal mendarat karena sistem kontrol penerbangan error. Saat itu, saya berdoa pada Dewa Langit Cina. Tapi keberhasilan itu justru memicu banyak cibiran. Banyak analis barat menyebut JK-20 hanya prototipe kosmetik, tanpa kemampuan siluman sebenarnya. Analis barat bilang bahwa Cina cuma menempelkan cat hitam, lalu menyebutnya siluman. Setelah penerbangan perdana, J-20 masuk fase uji coba neraka. Selama 3 tahun, jet ini terus diuji di gurun Gobi yang tandus, dihantam badai pasir, dan dipaksa terbang di ketinggian 20.000 meter. Tahun 2012, selama uji radar, J-20 tiba-tiba kehilangan koneksi dengan menara kontrol. Pilot harus mendarat darurat di padang pasir dengan pesawat tergores batu karang. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Tapi masalah terbesar tetap mesin. Mesin Rusia yang dipakai membuat J-20 lebih berisik di radar musuh dan boros bahan bakar. Tim insinyur Cina bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik untuk mengembangkan material tahan panas dari paduan nikel superalloy yang bisa bertahan di suhu 1800 derajat Celcius. Prosesnya penuh kegagalan. Satu batch material meledak di tungku uji, menghancurkan laboratorium. Tapi, tahun 2015, WS-15 akhirnya menunjukkan hasil. Saat mesin itu menyala untuk pertama kali, seluruh ruang uji berteriak seperti tim sepak bola yang menang Piala Dunia. Tahun 2017, J-20 resmi masuk layanan PLAAF atau Angkatan Udara Cina dengan varian produksi massal. Tapi, ini bukan akhir perjalanan, ini hanya babak baru.
para pilot PLAF harus beradaptasi dengan sistem avionik canggih yang menggabungkan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, dan sensor inframerah. Saat J-20 berhadapan dengan jet generasi keempat seperti Su-35, pilotnya mengaku seperti bermain petak umpet dengan hantu. Radar mereka tidak pernah mendeteksi J-20 sampai jet siluman itu sudah berada di belakang mereka. Tapi, J-20 bukan tanpa kelemahan. Analis militer independen menyebut jarak tempuhnya lebih pendek daripada F-22 dan sistem senjatanya masih kalah canggih dari F-35 milik Amerika. Namun Cina punya strategi. Mereka fokus pada kualitas cukup yang bisa diproduksi massal. Ketika Amerika kesulitan memproduksi F-22 karena biaya selangit, Cina sudah membangun 150 unit J-20 hingga tahun 2023. Angka yang membuat Pentagon gelagapan. Yang membuat J-20 semakin menarik adalah filosofi desainnya. Berbeda dengan F-22 yang dirancang untuk dominasi udara di Eropa, J-20 dibuat untuk medan perang Asia Pasifik yang luas. Sayapnya yang panjang dan ramping memungkinkan jarak tempuh 2000 km tanpa isi ulang. Cukup untuk mencapai kepulauan Senkaku atau Diaoyu dari daratan Cina. Senjata utamanya, rudal udara PL-15 dengan jarak tembak 200 km bisa menghancurkan pesawat tanker atau pengintai musuh dari jarak aman. Bahkan, ada desas-desus bahwa J-20 generasi terbaru, yaitu J-20B, sudah dilengkapi sistem senjata laser untuk menghancurkan rudal balistik, teknologi yang bahkan Amerika belum kuasai. Di media sosial Weibo, video J-20 melakukan manuver akrobatik disukai jutaan kali. Anak-anak di sekolah-sekolah menggambar J-20 di buku catatan mereka, sementara lagu pop Naga di Langit menjadi anthem generasi muda. Tapi, di balik sorotan gemerlap ada cerita pilu yang jarang terungkap. Tahun 2019, seorang insinyur muda bernama Li Wei tewas dalam kecelakaan uji coba. Ia adalah salah satu dari ratusan pejuang tak dikenal yang mengorbankan nyawa untuk proyek ini. Keluarganya hanya diberi penghargaan rahasia tanpa nama yang terukir di monumen resmi. Sekarang tahun 2025, J-20 telah berevolusi menjadi tulang punggung pertahanan udara Cina. Varian terbarunya, J-20C, dikabarkan sudah menggunakan mesin WS-15 penuh yang memberikan dorongan super cruise. Terbang supersonik tanpa afterburner, fitur yang dulunya hanya dimiliki F-22 milik Amerika. Cina juga mulai mengekspor teknologi ini ke sekutu dekat seperti Pakistan, meski dalam bentuk yang diredam untuk menghindari protes Amerika. Tapi, yang lebih menarik adalah bagaimana J-20 mengubah dinamika geopolitik. Saat jet ini terbang berkelompok di Laut Cina Selatan, kapal induk Amerika harus lebih waspada. Bahkan, latihan perang Amerika-Taiwan tahun 2022 terpaksa dihentikan sementara karena J-20 menghilang dari radar selama 30 menit. Tanda bahwa teknologi siluman Cina sudah jauh melampaui ekspektasi. Menggunakan kecerdasan buatan sebagai otaknya, ia mampu berpikir, menghitung dan merespons ancaman lebih cepat daripada otak manusia. Ia bisa melesat di langit, dengan pilot atau bahkan tanpa pilot sama sekali. Tubuhnya pun tak lazim. Sayap delta segitiga, tanpa ekor, secara sengaja diciptakan untuk mengoyak udara, tanpa memberikan sedikit pun jejak pada radar. Inilah purwarupa jet tempur masa depan yang tengah dibangun oleh industri dirgantara Cina. Negeri tirai bambu ini tidak hanya menggarap satu, tetapi bahkan dua proyek jet tempur generasi ke-6 sekaligus, yaitu Shenyang J-50 dan Chengdu J-36. Shenyang J-50 dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation, diciptakan sebagai pesawat siluman berkecepatan tinggi yang dipandu oleh AI yang sangat cerdas. Sedangkan Chengdu J-36 lahir dari tangan para insinyur Chengdu Aircraft Corporation dengan filosofi desain yang lebih lincah dan agresif.
Dua prototipe jet tempur generasi ke-6 ini lepas landas untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Desember tahun 2024, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-131 Mao Zedong. Menjadikan Cina sebagai negara pertama di dunia yang mengoperasikan kandidat pesawat tempur generasi ke-6. Pertanyaannya, kenapa Cina justru mengembangkan dua jet tempur generasi ke-6 sekaligus? Kenapa bukan satu saja? Bukankah menciptakan satu pesawat saja sudah memakan biaya yang besar, butuh ribuan insinyur dan memerlukan riset bertahun-tahun? Dan kenapa pula pabrik yang berbeda? Pabrik Shenyang bikin J50 dan pabrik Chengdu bikin J36. Apakah mereka iseng? Atau cuma mau pamer? Cina sejak dahulu selalu punya cara tersendiri. Cara yang tak biasa dalam melahirkan pesawat-pesawat tempurnya. Alih-alih menetapkan satu pabrik sebagai andalan, pemerintah justru sengaja menciptakan sebuah kompetisi, tempat di mana dua raksasa industri penerbangan saling beradu dan berlomba. Ibarat dua kelompok dalam satu klub sepak bola yang sengaja diadu oleh sang pelatih, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menemukan siapa yang paling pantas turun ke medan laga. Dalam kompetisi ini, pabrik Shenyang dan Chengdu tak diberi ruang untuk sekedar beristirahat. Tidak ada istilah santai-santai. Keduanya harus adu cepat, adu pintar, adu canggih, dan adu inovasi. Bila uji terbang kelak menunjukkan bahwa J50 lebih unggul, maka J50 akan dipilih. Tapi jika ternyata J36 lebih unggul, maka J36 lah yang akan dipakai. Dan kalau ternyata keduanya bagus, maka kedua-duanya sama-sama akan digunakan, tentu saja dalam misi yang paling sesuai dengan kekuatannya. Selain itu, kedua pabrik ini, Shenyang dan Chengdu, memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Chengdu adalah sang maestro kelincahan, pencipta pesawat yang ringan, gesit dan mampu berakrobat secara radikal di udara. Dari tangan mereka, lahirlah J7, jet tempur generasi ketiga, kemudian J10, jet multirole generasi keempat, dan J20, jet siluman generasi kelima. Berbekal semua pengalaman itu, Chengdu kini tengah mengembangkan J36, pesawat yang digadang-gadang akan menjadi fighter generasi ke-6. Sedangkan Shenyang lebih jago ciptakan pesawat yang besar, kuat dan super cepat. Dari tangan mereka, lahirlah J8, jet tempur generasi ketiga, J11, jet generasi keempat, dan J15 serta J16, jet multirole generasi 4,5. Dari rekam jejak ini, Shenyang kini tengah menggarap J50, kandidat jet tempur generasi ke-6. Dua pabrik, dua karakter, satu rivalitas abadi. Dan dari rivalitas itulah, masa depan langit Cina sedang dibentuk dan dibangun. Desain J50 sangatlah radikal. Ciri yang paling mencolok adalah tidak adanya sirip ekor, atau dalam dunia penerbangan diistilahkan dengan tailless. Sirip ekor vertikal yang biasanya tegak ke atas dan sirip horizontal yang datar di belakang tidak ada. Coba lihat pesawat manapun, pasti ada sirip ekor yang berfungsi untuk stabilitas arah, agar pesawat tidak oleng dan ngeloyor ke kiri dan ke kanan. Fungsi ini mirip ekor pada monyet yang membantunya bermanuver dan melompat dengan lincah dari satu dahan ke dahan lain. Lantas, kenapa dibuang? Kenapa sirip ekor yang punya fungsi sangat berguna justru ditiadakan pada J50? Sirip ekor, meski sangat penting untuk menjaga kestabilan, ibarat papan reklame bagi radar musuh. Ekor memantulkan sinyal radar dari semua sudut dan dari segala arah, terutama dari samping dan belakang. Akibatnya, pesawat dengan sirip ekor akan jauh lebih mudah terdeteksi radar, dan itu tentu bertentangan dengan tujuan utama J50 sebagai pesawat siluman generasi terbaru. Disinilah konsep bernama RCS atau Radar Cross Section menjadi sangat penting. Istilah RCS mengacu pada seberapa besar pesawat terlihat di layar radar.
Semakin kecil RCS-nya, maka semakin sulit dideteksi. Target ideal pesawat siluman adalah RCS sekecil mungkin. Bahkan dalam mimpi terbaik para insinyur, sekecil burung. Dan J-50 dirancang untuk mendekati cita-cita itu, sehingga semua permukaan yang bisa memantulkan radar harus dihilangkan, termasuk ekor vertikal dan ekor horizontal. Para desainer dan perancang J-50 menciptakan desain tanpa ekor sama sekali, demi menekan RCS-nya sampai ke titik serendah mungkin. Pertanyaannya, kalau tidak memiliki ekor, bagaimana pesawat bisa tetap seimbang saat terbang? Bukankah ekor berfungsi untuk menyeimbangkan pesawat? Pada kecepatan tinggi, desain J-50 sebenarnya sudah cukup untuk membuatnya stabil saat melesat di udara. Ia punya bodi yang aerodinamis, ia juga punya sayap lambda atau lambda wing, atau disebut juga dengan cranked arrow, yaitu sayap berbentuk seperti ujung panah, yang menyatu sempurna dengan badan pesawat, menjadikannya terhindar dari hambatan udara saat melaju kencang. Namun, tantangan sesungguhnya muncul saat pesawat terbang pelan dan rendah, seperti ketika lepas landas atau mendarat. Saat itu, pesawat tempur menjadi makhluk yang rapuh. Ia mudah goyah, oleng, kehilangan keseimbangan, dan sangat sensitif terhadap dorongan angin. Pesawat bisa kehilangan kendali hanya karena gangguan kecil. Pada fase ini, karena J-50 tidak punya ekor, ia menggantikan fungsi ekor itu dengan teknologi di ujung sayap. Teknologi itu bernama swiveling wingtips, yaitu sayap yang bisa berputar. Ini semacam pengganti ekor yang disembunyikan di ujung sayap. Ujung sayap yang bisa bergerak secara independen dan mandiri, mampu mengendalikan pitch, naik turun hidung pesawat, roll, miring kiri kanan, dan bahkan yaw, belok arah. Berkat swiveling wingtips ini, J-50 mampu menaklukkan fase paling kritis dalam penerbangannya, tetap seimbang dan terkendali baik saat lepas landas maupun saat menyentuh landasan pacu. Pertanyaan selanjutnya, tenaga sebesar apa yang dibutuhkan untuk mendorong pesawat tanpa ekor seperti J-50 agar tetap stabil melesat di udara? J-50 dilaporkan memakai dua mesin yang super kuat, masing-masing dilengkapi nozzle vector thrust 2 dimensi dengan bentuk bergerigi. Apa itu vector thrust dan kenapa ujung mesinnya harus bergerigi segala? Vector thrust itu semacam kemampuan mesin untuk menggerakkan arah semburan api jet. Kalau biasanya semburan hanya keluar lurus ke belakang, vector thrust bisa mengarahkan semburan itu sedikit ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Hasilnya, pesawat bisa bermanuver jauh lebih cepat dan percaya diri, bahkan ketika kecepatan sudah sangat ekstrim. Sedangkan bentuk bergerigi di bagian belakang mesin punya fungsi khusus yang sangat penting untuk pesawat siluman. Pada pesawat biasa non-siluman, panas dari knalpot biasanya keluar dalam bentuk aliran yang rapi dan menyatu. Justru karena rapi dan menyatu inilah, pancaran panas seperti itu mudah sekali terbaca oleh radar dan sensor inframerah, karena sensornya bisa menangkap pola gelombang panas yang keluar secara konsisten. Nah, bentuk bergerigi tersebut bekerja dengan memecah aliran panas itu menjadi banyak pusaran kecil yang tidak teratur. Jadi panasnya tidak lagi keluar sebagai satu semburan besar, tetapi sebagai arus-arus kecil yang cepat bercampur dengan udara di sekitarnya. Dengan cara ini, bentuk pancaran panas jadi jauh lebih acak, lebih cepat menyebar, dan tidak meninggalkan pola yang teratur, sehingga tanda-tanda panasnya mesin menjadi kabur, lebih sulit terkunci oleh rudal pencari panas, dan tidak memberikan refleksi yang kuat untuk radar. Inilah trik sederhana dan brilian dari Angkatan Udara China, trik yang membuat panas mesin J-50 tercampur dan tersebar seolah lenyap begitu saja di udara. Muncul pertanyaan lagi, kalau mesinnya sehebat itu, bagaimana pesawat menghirup udara dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kemampuan silumannya? Mesin jet, apalagi yang bertenaga besar, ibarat paru-paru raksasa pada manusia, butuh udara dalam jumlah yang sangat masif supaya bisa menghasilkan dorongan yang besar pula.
Masalahnya, semakin besar mulut udara yang dibuat, semakin besar pula peluang radar musuh memantul dan melihat pesawat itu dari jauh. Jadi, bagaimana caranya tetap bisa makan udara banyak, tapi tetap tidak kelihatan? J-50 menggunakan sebuah teknologi yang namanya agak ribet, Diverterless Supersonic Inlet atau disingkat DSI. Apa itu DSI? Pada pesawat tempur generasi keempat seperti F-16 milik Amerika, S-27 milik Rusia, atau bahkan J-10 milik China, di dekat lubang masuk udara mesin, biasanya ada tonjolan atau panel pemisah udara yang fungsinya untuk membersihkan aliran udara sebelum masuk ke mesin, supaya mesin tidak batuk-batuk saat pesawat melaju kencang. Tetapi masalahnya, tonjolan itu punya satu kelemahan. Bentuknya jelas banget dan sangat mudah memantulkan sinyal pada radar. Tonjolan semacam ini ibarat menaruh papan reklame bertuliskan, "Aku ada di sini." Nah, DSI hadir untuk menjadi solusi. Alih-alih memakai tonjolan, DSI hanya memakai lekukan yang membentuk semacam benjolan kecil yang aerodinamis. Lekukan yang bekerja seperti seluncuran udara, mengarahkan angin masuk ke mesin dengan rapi tanpa turbulensi yang berlebihan. Tapi, apa lekukan seperti itu cukup untuk mesin supersonik yang butuh udara dalam jumlah besar? Jawabannya, bukan cuma cukup, tapi justru lebih efisien. Karena aliran udara yang melewati DSI jauh lebih bersih dan terkontrol sebelum masuk ke kompresor, sehingga mesin mendapatkan suplai udara sangat optimal. Yang membuat J-50 lebih unik lagi adalah posisi DSI-nya. Jika F-35 milik Amerika menaruh DSI di sisi kanan dan kiri badan pesawat, J-50 menempatkannya di bawah, yang disebut juga dengan istilah ventral, alias di bawah perut. Sekilas mungkin terdengar seperti detail kecil, tapi sebenarnya ini adalah keputusan desain yang punya pengaruh besar. Kenapa? Begini, dalam pertempuran udara, pesawat itu tidak selalu saling berhadapan kayak dua mobil yang mau bertabrakan. Banyak kejadian justru datang dari samping, entah itu musuh lagi coba memotong, mengejar, atau mengintai. Dan kalau radar musuh melihat pesawat dari samping, semua tonjolan di sisi badan akan langsung kelihatan jelas. Masalahnya, saluran udara yang biasanya nongol di kanan kiri itu bentuknya gede dan kaku. Itu seperti bawa rangsel kotak di samping badan, jelas banget kalau dilihat dari samping. Nah, J-50 menghindari masalah itu dengan memindahkan DSI ke bawah perutnya. Sisi kanan dan kiri badan jadi bersih, mulus, dan licin kayak permukaan sabun. Hampir nggak ada apa-apun yang bisa dipantulkan radar. Dari bawah, DSI tetap bisa memasok udara super banyak untuk dua mesin besar, jadi performanya aman. Tapi dari samping, J-50 kelihatan kosong kayak bayangan lewat. Radar musuh yang mencoba menangkapnya dari arah itu bakal langsung kesulitan karena tidak ada permukaan besar buat mantulin sinyal. Itulah kenapa desain ini bukan sekedar unik, tapi benar-benar cerdik. Prototipe J-50 dan J-35 sudah lebih dulu terbang, sementara AS baru resmi memberikan kontrak pengembangan generasi ke-6 bernama F-47 NGAD pada tahun 2024. Tapi jangan salah, AS dikabarkan sudah menguji pesawat eksperimental atau X-Plane sejak tahun 2019. Artinya, persaingan teknologi antara China dan Amerika sebenarnya sudah berjalan lama dan lumayan ketat. Di dunia ini hanya ada 6 negara yang memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir. Pertama adalah Amerika Serikat, negara yang telah menempatkan sebagian besar dari armada itu dalam status deployment permanent di Samudra Pasifik. Kedua adalah Rusia yang mempertahankan jaringan pangkalan bawah es di Kutub Utara khusus untuk mendukung operasi kapal selam nuklirnya sepanjang tahun. Ketiga adalah Prancis, satu-satunya negara Uni Eropa yang mengintegrasikan kapal selam nuklirnya langsung dengan doktrin serangan jarak jauh. Keempat adalah Inggris,
yang menjalankan kebijakan bernama Continuous at Sea Deterrent, yaitu menjaga minimal satu kapal selam nuklirnya berpatroli tanpa henti sejak tahun 1969. Kelima adalah India, yang menempatkan kapal selam nuklirnya di Asia Selatan. Namun dari kelima negara itu, hanya ada satu negara yang mengalami pertumbuhan paling cepat, paling agresif, dan paling rahasia dalam membangun armada nuklir bawah lautnya. Negara ini adalah China. Selain memperbanyak kapal selam nuklirnya, negeri tirai bambu ini selama 1 dekade terakhir juga membangun terowongan di bawah gunung di pangkalan Hainan untuk menyembunyikan pergerakannya dari satelit, memanjangkan jalur peluncuran ke Laut Filipina, dan memperkenalkan kapal selam terbaru yang tingkat kebisingannya mulai mendekati standar Amerika. Sejak tahun 70 hingga 90-an, di masa Mao Zedong hingga Deng Xiaoping, China merahasiakan program kapal selam nuklirnya, sehingga informasi yang tersedia sangatlah minim dan sedikit. China kala itu memiliki sikap low profile dalam urusan militer. Mereka mengembangkan teknologi tetapi tidak pernah mempublikasikannya. Konsep hide our capabilities and bide our time, menyembunyikan kemampuan dan bersabar menunggu waktu yang tepat adalah prinsip utama dalam kebijakan luar negerinya. Lagi pula, China kala itu masih merupakan kekuatan laut yang tertinggal dibanding Amerika Serikat dan Uni Soviet. Armada kapal selam nuklir mereka, terutama generasi awal seperti Type 091, memiliki kebisingan yang menggelegar, reaktor nuklirnya sering bermasalah, dan jarak operasinya terbatas di perairan dekat pantai. Jika informasi tentang kekurangan ini menyebar secara luas, musuh akan mudah mengukur kelemahan armada China. Karena itu, negeri tirai bambu ini memilih untuk menyembunyikan semua detail agar lawan tidak tahu sejauh apa kelemahannya. Dengan membatasi informasi, China mempersulit badan intelijen asing seperti CIA dari Amerika atau MI6 dari Inggris untuk mengumpulkan data tentang kemajuan, lokasi pangkalan, atau spesifikasi soal kapal selam nuklir mereka. Namun demikian, lambat laun tembok besi kerahasiaan itu mulai retak. Bukan karena kebocoran data atau mata-mata asing, tapi karena Cina sendiri yang mulai membuka gemboknya. Semuanya dimulai pada tahun 2006, ketika Beijing dengan santainya mulai mengizinkan jenderal-jenderal tamu dari negara lain untuk mengintip sekilas ke dalam kandang macan mereka. Angkatan Laut Cina secara resmi mengundang puluhan militer asing termasuk dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk mengunjungi pangkalan Angkatan Laut Zhangxiang. Di sana, mereka diperbolehkan melihat dari dekat kapal selam nuklir tipe 093 Sheng Class yang baru saja dioperasikan. Istilah Sheng Class sendiri adalah nama pelaporan yang dibuat oleh NATO untuk kapal selam tipe 093 milik Angkatan Laut Cina ini. Nama Sheng bukan berarti kota atau tempat khusus di Cina. Ini hanyalah penamaan dari NATO yang dipakai oleh negara-negara barat untuk mengidentifikasi kelas kapal selam tersebut. Tipe 093 ibarat hiu raksasa di dasar laut. Dirancang untuk bertahan berbulan-bulan di bawah air tanpa perlu muncul ke permukaan. Ukurannya sangat besar, panjangnya mencapai 107 meter, hampir sepanjang satu lapangan sepak bola, dan tinggi badannya setara gedung 2 lantai saat menyelam. Bobotnya setara dengan 6.000 mobil sedan, membuatnya stabil bahkan di lautan bergelombang. Kapal ini diawaki oleh sekitar 100 orang, termasuk para insinyur, navigator, dan prajurit. Mereka hidup berdesakan di ruang yang dipenuhi layar monitor, panel kontrol, dan mesin. Yang membuatnya istimewa adalah jantungnya, yaitu reaktor nuklir kecil di dalam lambung kapal. Reaktor ini menghasilkan energi dengan memanaskan air hingga menjadi uap, lalu menggerakkan baling-baling raksasa di belakang kapal. Baling-balingnya memiliki 7 bilah, dirancang khusus agar putarannya senyap, seperti kipas angin yang tidak berisik, sehingga kapal ini sulit dilacak oleh sonar musuh.
Berbeda dengan kapal selam biasa yang harus sering muncul untuk mengisi bahan bakar, Type 093 bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa berhenti asalkan persediaan makanan dan suku cadang mesin masih ada. Kecepatannya mencapai 30 knot, sekitar 55 km per jam di bawah air. Senjata utamanya adalah rudal dan torpedo yang bisa diluncurkan dari tabung. Yang paling menarik adalah upaya Cina membuat kapal ini tak terdengar. Jika generasi sebelumnya sering disebut berisik seperti mesin cuci raksasa, maka kapal selam Type 093 dilapisi bahan khusus di lambungnya yang menyerap gelombang sonar sekaligus dilengkapi peredam getaran. Ini mirip seperti membungkus mesin dengan selimut tebal agar suaranya tak tembus keluar. Hasilnya, Type 093 bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi, yang menurut klaim militer Cina mirip ninja bawah laut. Kapal selam Cina semakin dikenal oleh dunia ketika negeri tirai bambu mulai menjadi pembocor terbaik untuk program militernya sendiri. Media pemerintah Cina seperti Global Times secara berkala meluncurkan fitur-fitur mewah berisi video definisi tinggi dari dalam kapal selam nuklir mereka. Masyarakat disuguhi rekaman para pelaut dengan seragam necis sedang mengoperasikan konsol yang dipenuhi lampu berkedip atau gambar close-up reaktor nuklir. Berbagai tayangan ini direkam dengan kualitas yang cukup baik untuk dianalisis oleh setiap ahli militer di Pentagon atau markas besar NATO. Puncaknya adalah parade militer besar-besaran pada peringatan 70 tahun berdirinya Angkatan Laut Cina yang digelar pada 23 April 2019 di perairan Qingdao, Provinsi Shandong. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Cina memamerkan kekuatan inti dari armada nuklir bawah lautnya di depan kamera internasional. Yang paling mencolok dari parade itu adalah kemunculan Type 094 yang merupakan penerus dari Type 093 sebelumnya. Bedanya apa? Jika Type 093 adalah hiu pemburu yang lincah, maka Type 094 adalah benteng berjalan yang membawa senjata pemusnah massal. Kapal selam generasi yang lebih baru ini dirancang untuk satu misi, yaitu bertahan hidup di dasar laut, bahkan jika perang nuklir menghancurkan daratan Cina. Dengan panjang 135 meter, hampir setara 4 bus yang berbaris berturut-turut, dan bobot 11.000 ton saat menyelam, Type 094 bagaikan gedung bertingkat yang menyamar sebagai ombak. Di punggungnya, ada 12 tabung peluncur rudal balistik JL-2 yang bisa menjangkau target sejauh 7.000 km, seperti menembakkan panah dari Laut Cina Selatan ke daratan Amerika tanpa perlu mendekat. Kapal ini diawaki oleh 140 orang yang hidup dalam ruang sempit selama berbulan-bulan, mirip kru stasiun luar angkasa yang terkurung di dasar lautan. Jantungnya adalah reaktor nuklir yang bekerja tanpa henti, menghasilkan energi untuk menggerakkan seluruh kapal seumur hidupnya. Hanya persediaan makanan dan ketahanan mental kru lah yang membatasi lamanya patroli. Pada awalnya, Type 094 itu berisik seperti truk di jalan berlubang, mudah dilacak oleh sonar musuh. Namun, versi terbarunya yaitu Type 094A sudah seperti mobil listrik yang meluncur dengan senyap. Lapisan khusus di lambung kapal menyerap gelombang sonar. Baling-balingnya didesain ulang untuk mengurangi getaran, dan ruang mesin diisolasi seperti studio rekaman YouTube. Bahkan, kedalaman operasinya telah ditingkatkan menjadi 400 meter, lebih dalam dari gedung pencakar langit tertinggi, semata-mata untuk menghindari deteksi. Dan kini, sebanyak 6 unit Type 094 sedang berpatroli di Samudra Pasifik. Dulu, kapal selam nuklir mereka hanya berani mendekati pantai sendiri. Namun kini, dengan rudal JL-3 yang jangkauannya mencapai 10.000 km, Type 094 yang membawa rudal itu bisa bersembunyi di perairan dalam Pasifik sambil mengancam seluruh benua. Patroli mereka dilakukan secara bergilir, mirip kebijakan Inggris yang disebutkan sebelumnya. Setidaknya, satu kapal selalu mengapung di lautan gelap, siap membalas serangan kapan saja.
Jika Type 093 adalah ninja dan Type 094 adalah benteng, maka Type 095 adalah pemburu. Kapal selam Type 095 adalah penerus dari dua generasi sebelumnya. Ia menggabungkan tiga hal sekaligus, kecepatan, kesenyapan, dan senjata serba bisa. Bayangkan tubuhnya yang panjang 115 meter seperti 3 bus berjejer, dilapisi bahan khusus yang membuatnya nyaris tak terdeteksi sonar, seolah menyatu dengan gelombang laut. Di bawah permukaan, ia meluncur dengan kecepatan 32 knot atau sekitar 60 km per jam, didorong oleh baling-baling modern berbentuk kipas yang bekerja senyap seperti aliran air sungai. Namun, bagian paling menakutkan dari Type 905 bukanlah ukurannya, tetapi kemampuannya berubah sesuai situasi. Di bagian depannya, 8 tabung torpedo siap meluncurkan senjata anti kapal atau rudal jelajah yang bisa menghancurkan target di daratan. Di punggungnya, 16 tabung peluncur vertikal disembunyikan. Tempat rudal seperti YJ-18 menanti untuk melesat menghancurkan kapal induk musuh atau pangkalan militer dari jarak ratusan kilometer. Kapal ini juga dilengkapi indera ke-6 berupa sistem sonar canggih yang bisa mendengar detak jantung kapal lain dari jarak jauh sekaligus sensor tarik di ekornya yang menangkap getaran sekecil apapun di air. Bagi para kru yang berjumlah 130 orang, Type 095 adalah rumah sekaligus senjata. Mereka tinggal di ruang sempit yang dipenuhi layar canggih, bergantian mengawasi ancaman sambil bertahan berbulan-bulan di bawah laut. Perbedaan paling mencolok dari pendahulunya adalah kemampuannya untuk beroperasi di kedalaman hingga 500 meter, lebih dalam dari menara Eiffel yang ditenggelamkan. Di sana, tekanan air bisa menghancurkan kapal biasa. Tetapi, lambung baja Type 905 dirancang untuk bertahan. Kelebihan ini memungkinkannya bersembunyi di palung laut, menghindari deteksi sambil menunggu momen tepat untuk menyerang. Analis militer menyebutnya predator yang sabar, di mana ia tak hanya mengejar musuh, tetapi juga melindungi kapal induk China seperti pengawal bayangan, atau bahkan menyusup ke pangkalan lawan untuk mengganggu komunikasi di bawah laut. Namun, Type 905 bukanlah senjata yang sudah sempurna. Hingga kini, hanya 2 atau 3 unit yang benar-benar beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap uji coba. China sengaja memperlambat produksinya untuk memastikan setiap detail menjadi sempurna, terutama sistem peredam suara. Kesalahan kecil seperti kebocoran suara bisa membuat seluruh armada rentan dilacak. Tapi, ketika satu unit Type 095 berhasil menyelinap melewati patroli Amerika di Laut Filipina pada tahun 2022 tanpa terdeteksi, dunia menyadari rahasia China kini bukan lagi tentang apakah mereka bisa bersaing, tetapi tentang seberapa cepat mereka akan menguasai lautan. Kini, China tak lagi malu-malu mengirimkan pesan bahwa di kedalaman yang gelap, mereka telah menulis aturan baru. Dan aturan itu berbunyi, di laut kami tak bisa diabaikan. Pada akhirnya, ketika China mulai mengoperasikan generasi tipe 094 dan kemudian tipe 095, kemampuan mereka sudah meningkat drastis. Reaktor lebih senyap, sonar lebih modern, misil jelajah dan balistik jarak jauh sudah siap, dan desain lambung sudah mendekati standar dunia. Pada era ini, China ingin menunjukkan kekuatan sebagai rising superpower. Maka, sedikit demi sedikit informasi resmi mulai dibocorkan, bukan karena mereka tiba-tiba ingin pamer, tetapi karena apa yang dulu merupakan kelemahan, kini sudah menjadi kekuatan. Cina udah gila beneran nih, guys.
Bayangin, mereka baru saja merilis induk drone raksasa, kayak ibu yang bisa melahirkan robot dari neraka teknologi perang. Namanya adalah Jiutian, monster udara dengan bentang sayap selebar 25 meter, 2 kali lipat jet tempur biasa yang sebentar lagi bakal uji terbang buat pertama kalinya. Pesawat tanpa awak seberat belasan ton ini bisa terbang setinggi 15.000 meter, jauh di atas jangkauan banyak rudal, menghujani musuh dengan 6 ton bom, dan yang paling ngaco, perutnya bisa mengeluarkan segerombolan ratusan drone kecil kayak lebah pembunuh yang siap bikin sistem pertahanan udara musuh jadi kayak sarang tawon kena guncang. Mereka sebut ini swarm capability. Senjata masa depan yang bisa menerobos pertahanan paling canggih sekalipun. Tapi ini belum semuanya, guys. Perut pesawat hamil ini bukan cuma ngeluarin drone biasa, itu modul serang isomerisme canggih yang bisa ngebawa ratusan kamikaze atau puluhan rudal jelajah mini sekaligus. Bayangin skala kehancurannya. Satu induk drone terbang tinggi, tiba-tiba langit di bawahnya jadi gelap sama awan besi yang nerobos radar musuh kayak hujan meteor. Sistem pertahanan udara mana yang sanggup nahan 100 lebih target sekaligus? Spesifikasinya aja bikin bulu kuduk merinding. Coba lihat, jangkauannya 7.000 km. Bayangin bisa terbang dari Jakarta ke Beijing bolak-balik tanpa isi bahan bakar. Daya tahannya 12 jam non-stop di udara. Cukup buat intai seluruh Jawa Barat dari pagi sampai malam. Badannya dipasangi 8 titik senjata yang bisa ngebawa rudal anti kapal buat tenggelamin kapal induk musuh. Rudal jelajah penghancur markas. Sampai bom presisi laser yang bisa jatuhin sasaran sekecil ember. Keunggulan sesungguhnya ada di kecerdasan gerombolannya, guys, yaitu drone-drone kecil yang bisa berkomunikasi real time kayak kawanan lebah ganas. Ada yang jadi umpan buat tipu radar musuh, ada yang pengintai cari titik lemah, sisanya jadi penyerbu bunuh diri yang menghujam tepat ke jantung pertahanan. Cina bahkan klaim bahwa Jiutian mempunyai kulit siluman dan sistem elektronik canggih buat ngibulin radar. Tapi, apakah beneran bisa lolos dari rudal hipersonik kayak S-500 milik Rusia yang kecepatannya whoosh? Gimana kalau musuh pakai senjata microwave atau laser penghancur drone yang bisa bikin gerombolan drone jadi rongsokan terbang? Dan yang paling serem, harganya bisa nyampe 4 triliun rupiah per unit. Efektif nggak ngabisin duit segitu buat senjata yang segede gajah terbang dan gampang ke spot radar? Karena faktanya, teknologi drone swarm ini masih belum diuji di perang sesungguhnya. Juni ini jadi momen penentuan, bakal jadi senjata pamungkas yang bikin NATO ciut nyali. Atau malah jadi tumbal percobaan mahal yang memalukan. Selain itu, Jiutian punya titik buta mematikan. Pertama, sistem ini bergantung banget pada tali pusar digital dari Cina. Bayangin, jaringan satelit dan komunikasinya itu ibarat remote control raksasa yang ngatur segalanya. Dari koordinasi gerombolan drone sampai kendali serangan real time dari ribuan kilometer jauhnya. Efisiensinya emang luar biasa. Operator di Beijing bisa hancurin pangkalan musuh di Filipina cuman modal secangkir kopi. Tapi ini sekaligus titik lemah mutlaknya. Kalau infrastruktur komunikasinya di jamming musuh atau satelitnya ditembak jatuh kayak yang terjadi di Ukraina, Jiutian yang seharga triliunan ini bisa jadi burung besi buta. Bahkan bisa berubah jadi zombie terbang yang nabrak gunung. Atau lebih serem lagi, dibajak musuh buat balik serang Beijing. Itulah sebabnya, guys, dalam rangka mengatasi hal tersebut, Cina nggak main-main soal cadangan sistem. Mereka udah nyiapin multi-layered communication network, mulai dari satelit orbit rendah, relay drone di udara, sampai stasiun kendali bergerak di darat dan laut. Jadi kalau satu jalur putus, masih ada alternatif buat jaga kendali penuh. Dengan kata lain, meskipun tali pusarnya terpotong, bayi besi ini tetap bisa berdiri sendiri, lincah, terkoordinasi, dan tetap mematikan.
Kedua, perang cyber adalah mimpi buruk terbesarnya. Cina emang pamer sistem keamanan elektronik tembus pandang dengan enkripsi super ketat dan firewall canggih. Mereka bilang ini benteng digital yang bisa hadapi serangan hacker paling gila sekalipun. Tapi dunia siber tuh medan perang yang kejam. Amerika punya senjata cyber project shooter yang bisa hack jaringan drone musuh dan putusin kendali. Apalagi kalau dalam perang nyata, sistem secanggih apapun bisa bocor kayak saringan. Satu celah kecil aja, gerombolan lebah pembunuh itu bisa berbalik jadi kawanan laler nakal yang menggigit tuannya sendiri. Karena itu, untuk mengatasi hal ini, Cina nggak tinggal diam. Mereka terus memperkuat pertahanan digitalnya lewat kolaborasi antara militer, akademisi, dan perusahaan teknologi nasional. Sistem AI disematkan untuk mendeteksi anomali siber secara real-time, dan pusat komando cyber defense mereka siaga 24 jam untuk menanggapi potensi intrusi dalam hitungan detik. Bahkan, beberapa analis percaya bahwa Cina sedang mengembangkan sistem otonom yang bisa langsung menutup celah tanpa intervensi manusia. Singkatnya, bukan cuma dinding yang dibangun, tapi juga sensor dan penjaga tak terlihat yang berjaga non-stop. Dalam medan perang digital, kecepatan membaca ancaman bisa jadi penentu antara dominasi dan kehancuran. Di balik kemegahan Jiutian yang melayang di stratosfer, tersembunyi tantangan fisik yang melekat pada raksasa terbang ini. Bayangkan sosok seberat belasan ton dengan bentang sayap selebar 25 meter. Ukurannya yang setara pesawat kargo membuatnya bagai magnet bagi sistem pertahanan udara modern. Skeptisisme mengiringi klaim kulit silumannya. Pakar radar seperti Dr. Thomas Withington mengingatkan bahwa menyamarkan objek sebesar ini di hadapan radar frekuensi rendah seperti Nebo M Rusia atau Patriot Amerika Serikat ibarat berharap menara Eiffel tak terlihat saat terbang. Meski mungkin mengelabui radar presisi tinggi, X-band, radar pencari awal berbasis darat atau laut tetap bisa menangkap bayangannya yang masif. Kelincahan pun menjadi pertanyaan. Berbeda dari jet tempur siluman gesit macam F-35 atau J-20, Jiutian bergerak lebih lambat dan kurang lincah. Rudal hipersonik berkecepatan Mach 5+ seperti Kinzhal Rusia atau AGM-18-3A AERW Amerika Serikat bisa menyambarnya dalam hitungan menit begitu terdeteksi. Bahkan ketinggian operasionalnya yang mencapai 15.000 meter dulunya dianggap relatif aman. Kini bukan lagi zona steril, berhadapan dengan rudal darat udara canggih seperti S-500 Rusia atau TE-AAD Amerika yang dirancang memangsa target setinggi itu. Momen paling kritis justru terjadi saat ia hendak melahirkan, membuka palka besar untuk melepas gerombolan drone kecil. Saat itulah sang induk bagai membentangkan telur emas yang rentan. Serangan mendadak dari drone pendamping siluman musuh atau rudal jelajah pada detik-detik genting ini bisa menggagalkan seluruh misi sekaligus mengubah investasi triliunan rupiah menjadi besi tua berhamburan di langit. Namun Cina tak tinggal diam menghadapi berbagai kerentanan ini. Solusinya adalah strategi bertahan berlapis-lapis bagai bawang. Jiutian tak akan sendirian menjelajah langit berbahaya. Ia akan dikawal ketat oleh jet tempur siluman J-20 dan drone loyal wingman seperti FH-97A yang bertugas sebagai tameng hidup, membersihkan ancaman, mengacaukan radar musuh, dan menyerang sistem rudal sebelum sang induk masuk zona bahaya. Dukungan perang elektronik juga vital. Pesawat seperti KJ-500 Aibabushi atau J-16D akan menyertai misi, memancarkan jamming ganas untuk membutakan sensor musuh dan melindungi tali pusar digital yang menghubungkannya. Taktik operasionalnya pun dirancang cerdas.
Jiu Tian akan melepas swarm-nya dari jarak aman, stand-off distance, lalu segera mundur ke wilayah terlindungi, membiarkan anak-anak drone kecilnya yang jauh lebih sulit dilacak dan dihancurkan itu yang melanjutkan serangan. Kehadiran Jiu Tian sebenarnya adalah cermin pergeseran besar dalam wajah perang modern. Ia mewakili era baru di mana kuantitas menjadi kualitas tersendiri. Kemampuan membanjiri musuh dengan ratusan drone murah meski diluncurkan dari platform mahal menciptakan dilema ekonomi yang pahit, menghabiskan rudal seharga jutaan dolar hanya untuk menjatuhkan drone kamikaze senilai puluhan ribu. Perlombaan senjata pun bergeser. Negara-negara adidaya kini berpacu menciptakan pembasmi gerombolan. Sistem gelombang mikro berdaya tinggi HPEM seperti Thor AS atau Peresvet Rusia dirancang untuk memanggang puluhan drone sekaligus. Laser bergerak macam Hellwish AS atau Silent Hunter Cina menawarkan penghancuran presisi dengan biaya tembak rendah. Drone pemburu bersenjata jaring, EMP, atau bahkan senapan seperti proyek Coyote Raytheon dikembangkan untuk menangkal ancaman di udara. Kecerdasan buatan pun dipasang di sistem pertahanan udara. Belajar menganalisis pola serangan swarm, membedakan umpan dari ancaman nyata, dan mengalokasikan senjata anti-swarm secara optimal.